Halo, selamat pagi anak-anak kelas 3A, 3B, dan 3C. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam perlindungan Tuhan dan tetap di rumah. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar, yaitu, kita akan belajar hari ini tema 3C, subtema 2, pembelajaran 1 sampai 3. Nah, judul tema hari ini yaitu benda di sekitarku. Yuk, kita akan mulai belajar. Oke, perhatikan gambar di depan. Wah, ternyata asik sekali ya. Ada balon. Lalu apa lagi? Betul sekali. Ada es krim. Lalu ada yang jual aneka makanan dan minuman. Ada jual ikan. Lalu ada orang yang boleh mencoba atau mencicipi makanan. Rasanya lezat sekali. Yuk, di situ ada petunjuknya. Coba perhatikan gambar berikut. Dapatkah kamu menunjukkan benda-benda yang berwujud cair, padat, dan gas? Kira-kira mana ya benda yang termasuk cair, padat, dan gas? Apakah balon yang termasuk? Lalu jika balon kira-kira masuk kelompok yang mana ya? Wujud benda padat, gas, atau cair? Nah, sebelum kita menemukannya, kita hari ini akan belajar mengenai apakah itu wujud cair, apakah itu wujud padat, dan apakah itu wujud gas. Yuk, kita akan mulai siap belajar. Nah, pertama kita akan awali dengan wujud dan sifat benda padat. Wah, ternyata contoh benda padat itu bisa kita temui di sekitar kita, seperti kayu, batu bata, sendok, atau batu kecil kerikil, lalu gelas, lalu buku, dan tempat sampah. Kira-kira, apakah kalian pernah menemukan atau menemui benda-benda seperti ini? Ya, Ibu yakin dan percaya pasti kita pernah menemukannya, benda-benda itu. Ternyata contoh benda itu adalah termasuk benda padat. Lalu benda padat itu seperti apa ya, Bu? Ini dia. Ternyata benda padat itu memiliki wujud dan sifat. Kita hari ini akan mengenal bagaimana wujud dan sifat benda padat. Yang pertama, bentuk benda padat tidak dipengaruhi wadahnya. Maksudnya seperti apa? Contohnya, pensil warna adalah benda padat. Jika pensil warna kita taruh atau kita tempatkan di dalam gelas, pensil warna tersebut tidak akan berubah bentuknya. Jadi perhatikan gambar depan, lihat ini. Nah, ini pensil warna di dalam gelas kita taruh, tetap dia bentuknya adalah sama, yaitu pensil warna. Ya, jadi dia tidak berubah sedikit pun bentuknya. Yang kedua, bentuk benda padat dapat diubah. Ayo perhatikan gambar ini depan. Siapa yang pernah menemukan atau melihat gambar ini? Wah, semuanya pernah melihat ya, dan pernah memegangnya, dan malah kita pun memiliki benda ini. Ini adalah gambar, betul sekali, ini gambar lemari. Jadi, kayu yang merupakan benda padat dapat diubah menjadi lemari. Itulah salah satu contoh bentuk benda padat dapat diubah. Ya, dari kayu diubah menjadi lemari yang bisa kita gunakan setiap harinya. Lalu yang ketiga, bentuk benda padat dapat dilihat dan dipegang. Contoh, seseorang anak membawa benda padat. Contohnya membawa buku. Buku itu adalah salah satu contoh benda padat. Jadi benda padat ini bisa kita pegang, bisa kita bawa, lalu bisa kita lihat. Ya, seperti contoh buku, kita bisa melihat halaman isinya, kita pun bisa bawa dan kita bisa melihat gambar-gambar di dalamnya. Ya, jadi
Itu adalah salah satu 3 wujud dan sifat benda padat. Nah, sekarang kita lanjut ke wujud dan sifat benda cair. Contoh benda cair. Kita lihat. Ya, ada air, madu, dan air teh. Nah, tentu kita pernah mencoba ini air. Kita membutuhkan air setiap hari. Madu. Ya, kita mungkin pernah mencoba madu. Rasanya bagaimana? Iya, rasanya manis sekali. Lalu air teh. Nah, ini semua adalah benda-benda yang termasuk benda cair. Wujud dan sifat benda cair. Yang pertama, bentuknya dapat berubah sesuai dengan wadahnya. Nah, contohnya seperti ini. Jika kita menuangkan air ke dalam gelas, ya, ataupun ke dalam mangkok, ataupun ke dalam botol, nah, maka bentuk air akan seperti gelas. Dia akan berubah sesuai dengan wadahnya. Dia akan mengikuti wadahnya. Lalu, tetapi jika menuangkan ke air ke wadah yang lain, maka bentuknya seperti wadah tersebut. Ya, seperti ini. Kalau dituangkan ke dalam gelas, maka mengikuti sesuai dengan wadahnya. Nah, jika air dituangkan dalam botol pun akan sama. Dia akan mengikuti sesuai dengan wadahnya. Yang pertama. Yang kedua, benda cair menempati ruang dan mempunyai massa. Nah, di sini ada gambar gelas. Ada 5 gelas. Gelas yang pertama diisi dengan air yang sangat sedikit. Lalu gelas yang kedua ditambahkan lagi airnya. Lalu gelas yang ketiga dia setengahnya. Lalu gelas yang keempat dia hampir penuh ya. Tapi tidak penuh. Nah, gelas yang terakhir, gelas yang kelima dia penuh. Nah, ternyata jika gelas ini kita angkat, dia akan terasa berbeda. Apa bedanya? Jika kita mengangkat gelas yang sedikit atau gelas yang kosong akan terasa lebih ringan dibandingkan jika kita mengangkat gelas yang berisi air yang penuh. Contoh, jika kita mengangkat gelas yang pertama, ini dengan gelas yang terakhir akan berbeda jauh. Ya, ini akan terasa lebih ringan karena sedikit airnya. Tetapi jika dibandingkan dengan gelas yang kelima akan terasa lebih berat karena airnya penuh di dalam gelas. Selanjutnya, benda cair mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Wah, lihat, siapa yang pernah ke puncak? Wah, pasti di antara kita pernah ya punya pengalaman pergi ke puncak. Lalu, mungkin di antara kita pernah melihat ini, air terjun. Ya, air terjun mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Lihat, dia mengalir dari atas ke bawah, dari tempat yang tinggi ke tempat rendah. Jadi, itu adalah salah satu sifat benda cair, mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Nah, selanjutnya kita belajar wujud dan sifat benda gas. Wujud dan sifat benda gas. Yang pertama, benda gas terdapat di mana-mana. Contohnya, benda gas ada di segala tempat. Bisa di kamar, di jalan, dan di tempat dimanapun. Karena kenapa? Manusia bisa bertahan hidup juga karena menghirup oksigen. Jadi kalau kita olahraga, misalkan pagi hari kita lari ya di teras, nah di teras rumah, nah disitulah kita bisa menghirup oksigen. Kenapa? Karena manusia membutuhkan oksigen, kita bisa menghirup udara segar. Nah, itu salah satu membuktikan bahwa gas ada di segala tempat, dimanapun kita berada. Yang kedua, benda gas menempati ruang. Saat kalian meniup balon, nah ini ada balon berhadiah, balon ulang tahun. Pasti kita pernah dong meniup balon saat ulang tahun. Nah, atau kita pernah megang balon.
Nah, ini dia nih. Nah, saat kita meniup balon, maka balon akan mengembang ke segala bagian. Kenapa? Karena ada tekanan gas yang ke segala arah. Jadi dia masuk dan menempati ruang. Gitu. Jadi balonnya dari yang kempes menjadi mengembang. Seperti itu. Nah, contoh benda gas, uap air. Lalu yang kedua balon. Iya, balon seperti gambar yang pertama. Tadi ada kan balon, penjual balon. Nah, itu dia. Berarti dia termasuk wujud benda gas. Lalu yang ketiga asap pabrik. Kira-kira kalau air di dalam akuarium, dia termasuk wujud apa? Betul sekali. Termasuk wujud benda cair. Nah, kalau kursi, termasuk wujud benda apakah itu? Benda padat, gas, atau cair? Kursi. Betul sekali. Kursi termasuk salah satu contoh benda padat. Nah, hari ini kita akan mengenal tolong-menolong. Kenapa sih kita harus tolong-menolong, Bu? Ini dia. Kenapa kita harus tolong-menolong? Karena tolong-menolong adalah sikap yang sangat terpuji. Jadi kalau kita menolong orang lain, jangan takut, itulah sikap yang baik dan terpuji. Nah, inilah salah satu contoh sikap tolong-menolong. Yang pertama, dia menolong teman yang terjatuh. Nah, temannya terpleset ternyata, lalu kakinya berdarah dan terluka. Jadi, dibantu temannya untuk berdiri dan diobati. Yang kedua, kita juga menolong. Nah, sekarang kan lagi musim banjir, ya. Nah, kita bisa memberikan bantuan. Begitu. Lalu yang ketiga ada seorang anak SD. Dia membantu apa ini? Nenek-nenek menyeberang jalan. Nah, itu adalah salah satu sikap yang terpuji. Nah, di sini ada loh manfaat tolong-menolong. Apa saja ya? Yang pertama, ternyata manfaat tolong-menolong itu kita bisa meringankan beban orang lain. Ya, yang tadinya eh, kita melihat mama kita sedang membawa barang belanjaan banyak, nah kita tolong. Nah, ibu kita atau mama kita lebih ringan lagi beban atau bawa belanjanya. Kasihan kan kalau orang tua kita bawa belanjaan banyak, nah capek, nah kita bantu. Itu sikap yang baik. Yang kedua, kita mempererat persahabatan. Nah, ketiga, menumbuhkan kerukunan antar sesama manusia. Yang keempat, pekerjaan sulit terasa lebih mudah. Dan yang terakhir, pekerjaan menjadi cepat selesai. Jadi, kalau kita ingin menolong orang lain, itu adalah perilaku yang hebat dan terpuji. Nah, kita hari ini akan belajar satuan panjang. Di sini ada satuan panjang. Perhatikan tangga satuan panjang di bawah ini, ya. Jadi dari paling tertinggi adalah kilometer, paling atas ya. Nah, paling bawah disebutnya milimeter atau mm disingkatnya. Jika kita dari atas dari kilometer turun ke bawah, setiap satu tangga itu dikalikan 10. Nah, kebalikannya, jika kita dari milimeter ingin ke atas atau ke kilometer ya dari bawah ke atas, maka setiap naik tangga itu harus dibagi dengan 10. Contoh, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Dari mana ini? Lihat, kilometer. Kilometer ke meter. Kita dari kilometer ke meter, kira-kira naik atau turun? Betul sekali, turun. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Jadi kita kalikan 10. 10 kali 10 kali 10. Hasilnya berapa? Betul sekali, 1000. Ya. Contoh soal, 1 kilometer ditambah 500 meter sama dengan di sini hasilnya 1500 meter. Dari mana? Lihat, 1 kilometer ini kita ubah menjadi meter dulu. Nah, lihat, 1 kilometer
kita ubah menjadi meter. Kita coba ya sama-sama. Ini kan dari atas ke bawah, berarti kita akan turun. Kalau turun dikali 10 setiap tangga. Kita hitung ya, 1, 2, 3. Berarti 10-nya kita kalikan sebanyak 3 kali. 10 kali 10 kali 10 hasilnya adalah betul 1000. 1000 ditambah 500 meter sama dengan hasilnya 1500 meter. Bu, ini kenapa tidak diubah? Karena mereka sama-sama satuannya. Ya, meter ke meter tidak usah diubah, karena mereka sama satuannya. Lalu yang kedua, 8 km ditambah 20 meter sama dengan di sini hasilnya 8020 meter. Nah, ingat 1 km hasilnya ada 1000 meter. Kalau 8 berarti kita kalikan 1000 kali 8, berapa hasilnya? 8000. Ditambah 20, maka hasilnya 8020 meter. Udah kan anak-anak? Wah, ternyata pembelajaran kita sudah selesai. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Ingat tetap di rumah saja ya anak-anak. Dadah!